Terima kasih, mohon maaf kalau ada gangguan. Kita sebagai seorang manusia, al-insan, kita harus memahami bahwa alam ini semua adalah ciptaan dari Tuhan kita. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka kita semua meyakini bahwa alam ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqta hadza batila, bahwa ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang batil, tidak ada yang salah, tinggal manusianya saja. Maka berkaitan dengan musibah, apakah musibah ini murni qadar Allah karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ataukah karena ulah tangan manusia, ataukah karena ada perpaduan antara qadar Allah dengan campur tangan manusia? Maka untuk menjawab itu semua kita harus bisa memilah dan memilih definisi dari musibah. Tadi sudah disampaikan dari ayahanda, dari Bapak Matur Busairi, terutama dari tinjauan Ishaq, dari tinjauan Waqi' maupun juga upaya-upaya preventif pencegahan dari pemerintah. Kembali kepada musibah tadi, dalam pandangan Islam, dalam pandangan fikih Islam, bahwa musibah itu kalau ditinjau secara kasat mata, yang pertama adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, contohnya adalah seperti Gunung Kelut meletus beberapa waktu yang lalu, ataupun barusan detik-detik ini, hari-hari ini, yang kebetulan tadi pagi Al-Fakir, saya juga ketemu dengan tim relawan yang barusan langsung dari PKP Semeru, tepatnya Bapak Yuda, beliau relawan dari Kecamatan Dampit, beliau ketua komunitas trail yang barusan di sana dan menyaksikan langsung. Maka seperti Gunung Kelut meletus, ataupun gempa, ataupun tsunami, maka itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang kedua, seperti di Batu, yang kebetulan Al-Fakir juga dari Batu, dan juga relawan kemarin, terutama relawan dalam rangka untuk memberikan recovery mental, ini adalah campuran. Yang pertama, hujan deras, itu qadar Allah. Nah, masalahnya adalah hujan yang begitu deras, yang begitu dahsyat, yang mestinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menjadi bencana. Why? Limada? Kenapa? Mergi nopo? Ternyata semua pakar menyadari dan memahami bahwa yang terjadi seperti di Kota Batu itu karena ada faktor ulah tangan manusia, di mana sebagaimana juga rekom dari Ketua BNPB Bapak Raymond, bahwa terjadinya perubahan atau ulah tangan manusia kalau dalam bahasa kita ini, yakni penggundulan hutan ataupun alih fungsi yang tidak sesuai dengan protap ataupun bahkan peraturan sendiri dari pemerintah. Nah, tentu kita bukan dalam rangka untuk menyalahkan si A, si B, ada faktor individu, warganya, petaninya, juga ada faktor dari oknum-oknum. Ya, Al-Fakir dulu juga 5 tahun pernah tinggal di Bujon dan di situ banyak hutan. Maka suatu hal yang lumrah kalau dalam bahasa kacamata Islam, ya suatu hal yang memaklumin darurat. Jadi suatu hal yang sudah dipahami bersama. Rahasia umum bahasa kita bahwa lahan perhutani itu kemudian disewakan oleh oknum. Saya nggak tahu Pak Matur, mungkin jenengan yang tahu faktanya, apakah ada perda seperti itu, atau mungkin juga peraturan pemerintah yang memperbolehkan bahwa hutan-hutan itu kemudian disewa oleh petani-petani, ya, setiap sekian peta itu 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta setiap tahunnya. Saya tidak tahu juga uang itu apakah masuk ke kas negara, kas daerah ataukah tidak. Nah, yang perlu kita pahami bersama adalah kemudian para petani ini yang diwajibkan menanam pohon dalam rangka agar menjadi hutan lindung dan seterusnya. Petani tidak mau dirugikan, itu yang terjadi. Jadi bibit-bibit yang ditanam oleh petani kemudian dibacoi, dikasih minyak, dikasih racun, dikasih ini agar mati, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh real bahwa ulah tangan manusia ini sangat mempengaruhi terhadap musibah-musibah. Nah, termasuk juga di lereng Semeru, meletusnya atau erupsinya Gunung Semeru itu qadar Allah. Tetapi apakah upaya-upaya dari masyarakat setempat, dari pemerintah desa setempat, pemerintah daerah Semeru, bahkan juga Provinsi Jawa Timur,
apakah sudah optimal. Nah, disinilah kemudian faktor-faktor manusia akan mempengaruhi, termasuk juga merelokasi warga yang ada di sekitar di situ. Nah, dipindah ke tempat yang lebih aman dan seterusnya, tentu di sini akan mempengaruhi bagaimana kemudian bencana itu, musibahnya akan dikurangi ataukah tidak. Jadi saya kira begitu, Mas Abdul Latif, bahwa musibah yang ada saat ini itu ada yang kategori qadarullah, murni karena Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga musibah-musibah yang itu karena ulah tangan manusia. Namun yang perlu kita ketahui bahwa musibah itu yang dicontoh-contohkan tadi yang kita diskusikan itu adalah musibah yang bersifat fisik, musibah yang bersifat dohiriyah, yang gampang kita cerna dan gampang kemudian kita untuk menyadarinya dan untuk tobat, untuk memperbaikinya. Tetapi ada musibah yang tidak nampak. Apa itu? Yakni musibah kemaksiatan. Kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh individu, yang dilakukan oleh komunitas tertentu, lingkungan tertentu, masyarakat tertentu, bahkan mungkin juga sebuah negeri atau bahkan dunia, yang itu kemudian membuat alam ini marah, membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Naudzubillah min dzalik, Allah yahdina wa iyyakum. Berikutnya, dalam pandangan Islam, kita semua sepakat bahwa Semeru meletus, kemudian banjir di Kota Batu, banjir di Kalimantan, itu semua adalah musibah. Namun perlu kita pahami bahwa musibah dalam pandangan Islam, terutama berkaitan dengan perbaikan iman, itu ada beberapa kategori. Yang pertama adalah musibah, di mana musibah itu adalah dalam rangka untuk menguji iman kita. Mayoritas di Indonesia, khususnya Jawa Timur ini Muslim. Maka kita berharap, berdoa bahwa Semeru meletus, banjir di Kota Batu, maupun di tempat-tempat yang lain, itu adalah murni musibah dalam rangka untuk memberikan ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar grade kita, derajat kita meningkat. Kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita seiman, seakidah di Lumajang, yang kemudian kulitnya mengelupas terbakar oleh lahar yang begitu panas, erupsi yang begitu panas. Bahkan tadi ada foto, ada video yang tinggal tulangnya karena dagingnya sudah habis terbakar. Maka kalau itu korbannya atau mayoritas di situ adalah seorang mukmin muslim yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, rajin ibadah, tidak bermaksiat, tidak menyalahgunakan hutan alam yang ada di sana. Insya Allah itu termasuk dalam kategori ujian, dan orang yang mati syahid karena gempa, karena banjir ataupun khususnya erupsi di Semeru, insya Allah syahid dan husnul khotimah dan tempatnya di surga. Allahumma amin. Namun yang kedua, ada yang disebut dengan musibah kategori peringatan. Bukan cuma sekedar ujian, tetapi ini adalah peringatan. Bagi siapa? Bagi kita yang mukmin, kadang beriman, kadang tidak, kadang taat kepada Allah, kadang tidak. Diberikan alam seperti Indonesia yang begitu hijau, kemah limpah roh jinawi, tetapi kemudian disalah gunakan. Ada HPH, hak pengelolaan hutan, yang itu kemudian disalahkan. Kalau petani di Pujon, di Kota Batu, dan seterusnya, itu adalah contoh kecil. Mohon maaf, kalau di Orde Baru dulu, ada yang namanya Bob Hasan, yang diberikan ratusan hektar, ataupun bahkan di Kalimantan, kemudian pengusaha-pengusaha besar. Maka ini adalah tugas utama dari Bapak Matur untuk merubah, untuk memberikan masukan-masukan kepada penguasa, kepada pemerintah, agar tidak mengedepankan penguasa, mohon maaf, maksud kami adalah pengusaha yang kemudian hutannya rusak. Jadi kembali bahwa kategori yang kedua yakni peringatan. Kadang kita taat, tapi kadang kita maksiat, kadang sesuai aturan Allah, kadang tidak. Perzinahan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana, ya, kedoliman di mana-mana. Maka musibah seperti Semeru ini mestinya menjadi peringatan bagi kita. Yang ketiga adalah adab. Inilah yang harus kita jauhi dan kita berharap berdoa. Naudzubillah min dzalik, Allah yahdina wa iyyakum. Yakni ketika seorang manusia, seorang makhluk, seorang muslim mukmin diberikan nikmatan Allah Subhanahu wa taala seperti bumi Indonesia, seperti Jawa Timur ini yang subur, kemah limpah roh jinawi. Kemudian ternyata alam ini bukan dalam rangka taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah, tetapi semakin kufur, maka Allah pun akan memberikan adabnya. Naudzubillah min dzalik. Dan adab itu diberikan oleh Allah
tidak hanya kepada mukmin muslim saja, tetapi tidak hanya kepada orang yang bermaksiat, yang melakukan kezaliman, tapi siapapun yang hidup di situ, apalagi dia mendiamkan kemaksiatan kemungkaran, terutama dalam hal pengelolaan hutan, maka naudzubillah azab itu akan menimpa kita. Naudzubillah min dzalik, Allah yaqina wa iyyakum. Baik, saya kira sementara itu Mas Abdul Latif bisa saya kembalikan kepada jenengan. Monggo. Nambah pertanyaan sebentar, Bapak Arifin ya. Kalau dikatakan tadi ada kelalaian ya, dikatakan kelalaian bagaimana itu sikap para petani yang kemudian bagaimana ada sewa lahan yang kemudian apakah uangnya itu masuk negara atau tidak, atau bagaimana penggundulan hutan dan lain sebagainya ya. Apakah ini ada kaitannya dengan sistem sebuah negeri, undang-undang atau sistem dalam ini yang mempengaruhi terjadinya bencana? Apakah ini ada keterkaitan antara sistem yang diterapkan dengan bencana ini? Bapak Arifin, monggo. Baik, secara ruhiyah, secara rohani, ya, secara non fisik, yang pertama itu adalah karena tadi itu banyaknya maksiat, kemungkaran baik yang nampak maupun yang tidak, entah perzinahan, entah penyalahgunaan kekuasaan, salah guna jabatan dan seterusnya. Maka itu akan mengundang adab, mengundang musibah, mengundang malapetaka. Nah, yang kedua adalah secara dohir ya, secara nampak, maka tentu di situ ada penyelewengan oleh oknum dan juga oleh orang-orang, baik oknum dari pejabat, oknum dari penguasa setempat, ya, terhadap fasilitas umum atau juga milikiyatul am, termasuk hutan yang itu sebenarnya milik negara yang kemudian diserahkan kepada individu tertentu. Nah, kalau memang aturannya di sini, nanti Pak Matur yang lebih tahu, sudah ada dan diatur ketat, maka berarti di sini adalah oknum. Tetapi jika memang memberikan peluang, termasuk juga HPH, hak pengelolaan hutan tadi itu, yang diberikan kepada pengusaha tertentu, atau bahkan individu-individu tertentu, maka peraturan seperti ini mestinya harus diganti. Kalau kita sebagai seorang muslim, maka peraturannya adalah kembali kepada Islam. Hutan, gunung, ya, sungai, danau, laut, kalau dalam thaqafah Islam, fikih Islam itu termasuk kategori milkiyatul am, milkiyatul daulah, itu milik negara, itu milik umat bersama, milik orang umum. Maka mestinya negara, mestinya pemerintah pusat, pemerintah daerah, ya, pemerintah provinsi itu mengelola sebaik-baiknya. Kemanfaatannya adalah untuk negara, untuk rakyatnya, untuk warganya. Bukan kemudian, mohon maaf, perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha, kemudian korbannya adalah rakyat. Naudzubillah min dzalik. Baik, nah, yang pertama tadi itu berkaitan dengan faktor non fisik. Al-Fakir ingin mengutip dalam surat Ar-Rum ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahu adzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dhaharul fasad. Dhahar telah nampak ceto welo-welo kalau dalam bahasa ibu saya. Nampak secara fisik sebagaimana saat ini, ya, di Kalimantan, kemudian di Batu, di Semeru dan seterusnya. Ya, kalau Semeru mungkin masih ada faktor utama adalah dominan adalah qadarullah tadi itu. Karena apa? Al-fasadu, kerusakan alam. Bima kasabat aydin nas, itu semua adalah karena ulah tangan manusia. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa bima kasabat aydin nas di sini adalah bukan cuma sekedar karena ulah tangan manusia. Maksudnya di sini adalah ad-dimah, yakni rule of game, yakni aturan yang ditetapkan, yang diputuskan oleh manusia. Alam mestinya dipergunakan untuk kepentingan bersama, kemudian dikuasai individu. Pantai, kalau mohon maaf ya, Pak Matur nanti yang lebih tahu secara wakil, kalau di luar negeri, di Eropa, di Amerika itu digratiskan. Siapapun boleh masuk ke situ, siapapun boleh memiliki atau menikmati di situ. Tetapi di Indonesia sebagian dikuasai oleh swasta, oleh perusahaan-perusahaan ABCD, yang kemudian demi mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, yang kemudian
demi keuntungan sebanyak-banyaknya kemudian dilakukan perubahan-perubahan. Mohon maaf, contoh kecil, karena Al-Fakir tinggal di Batu. Kota Batu ini yang kota kecil, kota yang wisata, yang alamnya juga luar biasa ini. Dan sebenarnya awalnya Nawaitu Kota Batu ini adalah wisatanya adalah wisata alam tentunya. Tetapi itu kemudian berubah. Kembali ke set plan di Kota Batu ini, dan kami tokoh-tokoh ulama di Batu pernah dikumpulkan itu dan ada sosialisasi bahwa Bumi Aji itu adalah pusatnya, Kecamatan Bumi Aji itu adalah pusatnya pertanian. Kota Batunya, Kecamatan Batunya itu adalah pusat wisata buatan. Nah, Jonrejo itu adalah Kecamatan Jonrejo itu adalah pusat pabrik, industri, kampus, perumahan. Tapi apa yang terjadi? Beberapa waktu yang lalu demo besar-besaran. Ya, apa itu? Ketika di Bumi Aji dekat sumber mata air yang itu menjadi sumber kehidupan Kota Batu dan juga Malang karena mengambil air dari Bumi Aji di sumber air itu, kemudian seorang pengusaha X yang kebetulan juga, mohon maaf, bermata sipit, diberikan izin mendirikan hotel di situ, yang otomatis nanti sumber airnya akan disedot. Ketika terjadi demo besar-besaran dan yang mimpin adalah tokoh masyarakat di situ, dan alhamdulillah Pak Matur kebetulan yang mimpin kemudian saat ini menjadi salah satu anggota DPRD di Kota Batu dari Parpol X ya, atau lebih cenderung ke warna biru. Saya tidak tahu Pak Matur ini dari partai warna apa Pak. Terima kasih senyumnya Pak Matur. Nah, beliau ini yang kemudian dijebloskan ke penjara. Orang-orang yang ikut aksi di situ yang kebetulan kami juga ikut mendukung dalam tanda petik, mendukung karena ini milik bersama, jangan sampai dirubah dan menyalahi aturan yang ada sendiri itu. Ketika kami yang demo dalam rangka menyampaikan aspirasi kemudian dibawa ke Polres Batu gitu loh. Yang sebagian tokoh atau rakyat kemudian sempat capek dan alhamdulillah akhirnya dimenangkanlah tuntutan dari warga ini. Karena ini menyalahi aturan yang dibuat oleh pendiri dan tokoh-tokoh Batu sendiri. Baik tokoh dari pejabat setempat maupun juga ulama-ulama dan tokoh masyarakat pada waktu itu. Nah, ini adalah contoh-contoh kecil realita yang sebenarnya rahasia sudah umum, terjadi penyelewengan-penyelewengan aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Maka harapan dari kami bencana-bencana seperti ini semoga bisa diakhiri, kemudian aturan-aturan yang salah atau bertentangan dengan aturan-aturan Allah, aturan Islam tentunya harus dirubah. Butuh tahapan? Iya. Butuh proses? Iya. Kembali kepada surat Ar-Rum ayat 41 bahwa bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia, karena kebijakan, karena aturan yang dibuat oleh manusia menyalahi dari aturan Allah, halal haram ditendang. Naudzubillah min dzalik. Dhahrul fasadu fil barri wal bahr, kerusakan di daratan maupun di lautan. Ini contohnya. Mohon maaf, Pak Matur, saya kira tahu. Kebetulan Al-Fakir dibesarkan di daerah Pantura, ya, di daerah Lamongan sana. Peraturan pemerintah bahwa nelayan itu tidak boleh menggunakan jaring trol. Nah, contohnya kan begitu. Atau pukat harimau. Tetapi pengusaha-pengusaha tertentu dengan dana dan disokong dan mohon maaf diberi izin oleh oknum-oknum tertentu kemudian menggunakan itu. Padahal itu akan merusak pantai, merusak dasar laut, merusak karang laut, merusak juga bibit-bibit ikan-ikan kecil, udang-udang kecil. Ketika rakyat kecil demo, ketika rakyat ini, apalagi nelayan-nelayan, tapi tentunya kami nggak setuju karena waktu itu sampai bakar-bakar, maklum orang laut, orang Pantura yang cenderung keras ya kan. Ya, kemudian kita edukasi, kita tarbiyah, kita didik, jangan pakai kekerasan. Kita sampaikanlah masukan kita, aspirasi kita dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Dan saya yakin Pak Matur juga setuju, ataupun juga pihak pemerintah setuju. Nah, ini adalah bukti bahwa peraturan-peraturan seperti itu yang memang harus dirubah. Bahwa laut, daratan, hutan, air itu adalah milik bersama. Maka mestinya adalah negara atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi yang mengelola. Bukan kemudian diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing maupun asong. Yang itu kemudian rakyat, khususnya umat Islam ini menjadi korban. Saya kira begitu. Mas Abdul Latif, saya kembalikan kepada jenengan. Monggo.